Ikan gurami merupakan salah satu komoditas ikan air tawar asli dari perairan Indonesia. Sebagai komoditas yang telah dikembangkan dan memiliki peluang pasar yang sangat besar dalam pasar ikan konsumsi air tawar nasional. Tercatat pada data Food and Agriculture Organization atau FAO, produksi ikan gurami Indonesia terbesar di dunia. Mencapai lebih dari 98% dari total produksi dunia. Terlihat juga dari statistik Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, capaian produksi ikan gurami tahun 2021 hingga 2022 mengalami peningkatan yakni 149.169,56 ton menjadi 159.571,64 ton. Selain itu, budidaya ikan gurami menjadi peluang usaha yang baik. Pasalnya harga jual ikan gurami relatif stabil dan lebih tinggi dibandingkan dengan ikan air tawar lainnya seperti ikan mas maupun ikan nila. Ikan gurami juga memiliki keunggulan dalam usaha budidaya ikan air tawar, seperti biaya pemeliharaan relatif rendah dikarenakan termasuk ikan herbivora dan memiliki daya adaptasi pada lingkungan. Ikan gurami juga memiliki segmentasi pasar yang beragam, mulai dari tahap pembenihan dapat menjual dari mulai telur. Kemudian tahap pembesaran dapat menjual dari mulai stadia larva hingga pendederan. Selanjutnya, ukuran konsumsi. Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu daerah sentra budidaya ikan gurami dengan produksinya sangat tinggi. Seperti Kabupaten Sukabumi, memiliki potensi budidaya ikan air tawar. Salah satunya komoditas yang diunggulkan adalah ikan gurami. KKP melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya atau DJPB telah menyiapkan program Kampung Perikanan Budidaya berbasis kearifan lokal dalam upaya memaksimalkan komoditas sektor kelautan dan perikanan asli Indonesia, salah satunya seperti ikan gurami. Tingginya permintaan pasar dan harga jual membuat budidaya ikan gurami menjadi peluang usaha yang menguntungkan. Teknologi pembenihan dan pembesaran ikan gurami yang telah dihasilkan dari unit pelaksana teknis atau UPT DJPB sudah banyak tersebar dan teraplikasi di masyarakat. Salah satunya inovasi teknologi budidaya ikan gurami Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar atau BBPBAT Sukabumi, mulai dari telur, pemeliharaan larva, pendederan hingga pembesaran sudah banyak diterapkan di masyarakat. Peminat ikan gurami semakin ramai. Kondisi sinyal positif demikian menjadikan stok ikan gurami di pasar belum bisa memenuhi permintaan pasar yang kian tinggi. Tingginya permintaan pasar menjadikan usaha budidaya gurami cukup menjanjikan. Secara tidak langsung akan meningkatkan minat budidaya ikan gurami. Tentunya juga akan membuat permintaan benih ikan gurami turut meningkat. Ya, pada dasarnya ikan gurame kalau kita lihat masih cukup menjanjikan. Kita lihat dari segi harganya pun cukup lumayan signifikan. Lebih tinggi ketimbang ikan-ikan lain. Di angka 50-60 ribu per kilo. Jadi kalau lihat dari segi ekonomi sangat menjanjikan. Ya, salah satunya mungkin dari segi ekonomi cukup lumayan untuk sebagai nilai tambah. Di sisi lain juga mungkin dari cita rasa gitu kan. Gurame ini masih jadi primadona kalangan menengah ke atas juga gitu. Kita melakukan berbagai macam inovasi, Bu ya. Di antara salah satunya proses pemijahan. Karena itu sangat berpengaruh dan sangat signifikan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Karena selama ini salah satu kendalanya itu di proses pembenihannya gitu. Salah satunya kita melakukan inovasi proses pemijahannya. Dari mulai dulu kita melakukan pemijahan massal, dilanjutkan proses pemijahan secara paket. Dan itu juga masih kendala. Sekarang kita melakukan inovasi sistemnya, ada sistem pemijahan secara pasang atau seleksi induk. Kita bisa menjadwalkan juga salah satunya. Kita persiapan wadah akan lebih terukur. Karena kita udah bisa memprediksi kapan kita dapat telur, kapan kita harus nyiapin wadah. Jadi akan lebih terarah dengan persiapannya itu.
Jadi itu dengan persiapan yang terukur itu akan meningkatkan juga tingkat produktivitas si telur. Bisa sampai jadi larvanya juga seperti itu. BBPBAT Sukabumi terus melakukan pengembangan budidaya ikan gurami. Penyediaan benih ikan gurami menjadi sangat krusial, seperti memiliki karakter tumbuh cepat, lebih tahan stres dan penyakit, efisien memanfaatkan pakan. Induk unggul dan benih gurami bermutu dapat dihasilkan melalui kegiatan pemuliaan secara konvensional atau dengan pendekatan terkini hingga metode pemuliaan modern. Seleksi induk gurami yang tumbuh cepat terus dilakukan oleh BBPBAT Sukabumi. Nah, kebetulan di BBPBAT sendiri untuk proses produksi larva mulai dari telur, dulu kita selalu melakukan proses penetasan itu pakai akuarium, dan itu dengan berbagai macam alat tambahan, listriknya dari heaternya ataupun apapun gitu, aerasi. Nah, ini sangat-sangat dengan adanya tambahan sarana sauna ini sangat membantu, Bu. Jadi kita nggak membutuhkan heater lagi sebagai untuk meningkatkan suhu gitu kan. Juga kita nggak membutuhkan pakan tambahan seperti atemnya gitu kan. Kita cukup dengan cacing to be pack untuk awal pertama makan. Dan kita nggak perlu melakukan penyiponan, Bu. Jadi mungkin yang dulunya kita bisa harus dikerjakan dengan beberapa orang, ini cukup dengan satu orang aja udah kelar. Dan itu sangat signifikan untuk peningkatan kualitas, tingkat kelangsungan hidupnya, derajat penetasannya juga, tingkat kelangsungan hidup si larva itu sendiri sampai jadi benih. Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh BBPBAT Sukabumi dalam penguatan bidang pembenihan ikan gurami seperti menjamin ketersediaan induk dan benih berkualitas serta penerapan biosecurity secara ketat. Beberapa yang terus diperhatikan seperti proses pemijahan dan pembenihan ikan gurami, proses penetasan telur gurami, hingga pemeliharaan larva dan benih. Selain itu, pakan yang berkualitas dan kualitas air yang ideal sangat penting dalam peningkatan produksi benih ikan gurami yang tahan terhadap lingkungan dan serangan penyakit. Iya, sebenarnya kembali lagi, semua yang kita lakukan untuk pemeliharaan ikan, baik pembenihan maupun pembesaran, budidaya, semua dari persiapan wadah dulu yang bagus. Persiapan wadah yang terencana, dan keduanya si benih yang berkualitas. Jadi itu sangat mendukung. Ya, salah satunya BBPBAT Sukabumi sendiri kita berusaha menyediakan benih yang unggul dan berkualitas. Itu salah satunya. Ya, selain mungkin nanti tindak lanjutnya pakan atau apapun. Intinya pemberian pakan itu harus terjadwal. Misalkan mau sehari 2 atau 3 kali, itu harus tepat waktu 2-3 kali. Juga mungkin yang jangan dilupakan juga si asupan proteinnya yang harus memenuhi kebutuhan si ikan itu sendiri untuk pembesaran. Kesuksesan peningkatan produksi benih ikan gurami tentu tidak lepas dari inovasi teknologi yang dihasilkan oleh BBPBAT Sukabumi. Persiapan kolam pemijahan serta sarang pemijahan ikan gurami yang tepat merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan produksi benih ikan gurami secara berkelanjutan. Pada dasarnya ikan gurami itu berkembang biak dengan proses pemijahan secara alami. Kita sebagai pembenih, kita menyediakan wadah. Wadah itu bisa berupa bak ataupun kolam. Kalau secara masa, kita cuma memfasilitasi saja. Kita bikin semacam meja di kolam pemijahan itu dengan ukuran misalkan 60 kali 60, bisa terbuat dari macam apa saja. Bisa dari PVC, peralon yang setengah in atau 3/4 in, nanti digabung dengan tambang. Lalu kita pasang di samping kolam, di atas permukaan air kurang lebih 5-10 cm di muka air. Nah, udah gitu kita juga pasang corong untuk proses pembuatan sarang. Nah, itu di meja itu kita taruh ijuk kurang lebih banyaknya ya 1-2 kilo. Itu fungsinya untuk si induk
gurame untuk membuat sarang. Nanti di meja itu si induk gurame akan mengambil ijuk itu untuk ditaruh di corong yang udah kita siapkan untuk dia bersarang di situ. Kami ini akan ngecek misalkan telur gurame ini udah bertelur atau belum. Nah, kita melakukan pengecekan. Pengecekan bisa dilakukan dengan manual, bisa langsung dengan tangan. Juga kita bisa pakai alat bantu. Alat bantu bisa terbuat dari bambu kurang lebih 120 cm panjang. Terus di ujungnya dikasih juga bambu lagi yang jadi berbentuk L, tapi yang di bawahnya itu paling kurang lebih 30 cm. Nah, fungsinya untuk mengecek si telur itu. Gimana cara ngeceknya? Ya mudah ngeceknya. Biasanya sarang yang belum dibuahi, biasanya masih berupa kayak gua. Jadi dia belum tertutup. Jadi kalau kita tusuk pakai bambu, dia masih lubangnya kelihatan. Nah, bila mana si sarang itu udah ada telurnya, biasanya lubangnya udah tertutup. Nah, itu berarti tandanya si sarang itu udah ada telurnya. Dan untuk meyakinkan, kita biasa goyang. Dengan digoyang pelan-pelan, si corong itu akan mengeluarkan semacam kayak minyak. Nah, itu menandakan bahwa si sarang itu udah ada telurnya. Nah, kalau udah kelihatan itu, kita siapkan ember kecil, terus kita ambil si ijuk yang ada sarangnya itu, lalu kita bersihkan sedikit dari endapan lumpur, baru kita masukkan ke ember. Setelah itu baru kita bawa ke sauna untuk dilakukan proses penghitungan dan proses penetasan. Senada dengan Kepala BBPBAT Sukabumi menyampaikan bahwa beberapa upaya BBPBAT Sukabumi telah lakukan dalam pengembangan budidaya ikan lokal Indonesia seperti ikan gurame ini. Pertama, menggencarkan pemuliaan ikan gurami. Kedua, terus bersinergi dengan unit pemulia untuk melakukan pelepasan ikan gurami varietas baru. Ketiga, menguatkan jejaring pembenihan, serta terus peningkatan implementasi sertifikasi cara pembenihan ikan yang baik atau CPIB, dan tentunya juga cara budidaya ikan yang baik atau CBIB. Ya, saat ini teknologi pembesaran ikan gurami memang tetap berkembang di masyarakat. Namun sebagai pemerintah tentu kita harus tetap mendukung budidaya ikan gurami dengan cara yang pertama kita menyediakan induk-induk unggul, kita juga menyediakan benih-benih yang berkualitas. Untuk induk unggul saat ini kita mencoba mengembangkan induk yang tahan terhadap penyakit khususnya megalovirus yang beberapa tahun yang lalu memang wabahnya cukup besar dan memang menghabiskan banyak sekali induk-induk di masyarakat, dan saat ini kita kembangkan lagi induk-induk yang lebih tahan terhadap virus itu dan ini sudah siap disebar ke masyarakat. Kemudian untuk dari segi pembenihan, ya teknologi pembenihan, saat ini di Sukabumi, di Balai Sukabumi kita mengembangkan bagaimana teknik pemijahan ikan gurami di hapa-hapa. Tadi Ibu sudah lihat di lapangan, ini cara ini untuk memudahkan pembudidaya, pembenih khususnya untuk memanen telurnya sehingga hasil telur dari benih gurami ini benar-benar bisa optimal. Tingginya permintaan benih ikan gurami sangat dirasakan BBPBAT Sukabumi. Pasalnya benih ikan gurami BBPBAT Sukabumi berkualitas, bahkan sudah tersebar hingga Papua. Ya, saat ini benih yang dari Balai Sukabumi yang dirasakan oleh masyarakat ini lebih tahan terhadap perubahan lingkungan maupun serangan penyakit. Benih-benih yang dari Balai Besar Sukabumi ini sudah didistribusikan di wilayah Jawa Barat, sebagian juga di Banten, ada juga di Jakarta, kemudian di Jawa Timur, dan sebagian ke Sumatera, yang terjauh ke Papua. Pembudidaya ikan gurami tidak perlu khawatir dan terus semangat dalam melakukan usaha budidaya ikan gurami. Dikarenakan ikan gurami memiliki harga yang relatif stabil dan tinggi, serta penyerapan pasar yang sepadan. BBPBAT Sukabumi senantiasa terus melayani dan mendampingi para pembudidaya ikan. Kepada pembudidaya di Indonesia, kami tetap memberikan motivasi, memberikan semangat untuk tetap melakukan kegiatan budidaya
Caranya agar bisa berbudidaya yang menguntungkan, pertama gunakanlah induk yang baik, benih-benih yang berkualitas, benih yang memang berasal dari unit perbenihan yang tersertifikat, sehingga nanti kita mendapatkan benih yang benar-benar unggul untuk bisa kita besarkan di pembudidayanya. Ya, jika ada memang permasalahan, konsultasi teknis ini bisa langsung menghubungi Balai Besar Perikanan Budidaya Tawar Sukabumi. Kita punya pelayanan publik dan kita punya staf-staf yang siap melayani Bapak Ibu sekalian. Tingginya minat usaha budidaya ikan gurami tentunya akan membuat permintaan benih pun turut meningkat. Kondisi demikian menunjukkan bahwa usaha pembenihan ikan gurami sangat menjanjikan. Dirasakan oleh Miftah yang sudah lama bergelut di dunia usaha pembenihan ikan gurami. Kurang lebih hampir 10 tahun dari hasil usaha pembenihannya, Miftah selain bisa beli motor, juga mampu menopang biaya meluluskan anak sekolah hingga menyandang gelar sarjana. Kenapa di kelompok modal farming ini saya pilih budidaya ikan gurame? Karena mungkin ikan gurame menurut saya ya lebih budidaya lebih efektif, efisien, apalagi kalau melihat kestabilan dari harganya aja, harga jualnya. Dari kegiatan pembenihan gurame ini, alhamdulillah saya bisa menyekolahkan anak saya bahkan sampai selesai, Bu. Alhamdulillah anak saya sekarang yang pertama, bukan saya sombong ya, S1 dari gurame itu. Alhamdulillah. Harapan Miftah untuk mengembangkan usaha pembenihan ikan gurami secara berkelanjutan, seperti dukungan induk unggul kembali dari pemerintah serta penyuluhan. Bagi pembudidaya ikan gurami yang membutuhkan benih, tidak perlu bingung, karena kelompok Medal Tirtawangi yang berada di Sukabumi bisa memenuhi permintaan benih ikan gurami yang berkualitas. Ya harapan emang gitu, jadi istilahnya sempat ingin gitu, ingin cari ada cara mana menghasilkan induk yang unggul itu gitu. Tapi kan hal ini mungkin saya belum bisa itunya. Makanya bisa kalau misalkan ada sebatas pemahaman yang intinya secara ilmiah atau penyuluhan gitu. Saya insya Allah gitu. Bagi yang ingin membutuhkan bibit gurame ukuran nguku ya, dari kuku kelingking sampai yang ukuran 1 in, mungkin ukuran kuku jempol, saya siap. Keuntungannya angka kematian insya Allah makin menyempit gitu, jadi sedikit angka kematian. Karena mungkin di kelompok budidaya Medal Tirtawangi ini ditonjolkan dari imunisasi cacing cu. Permintaan pasar ikan gurami yang tinggi menjadikan peluang usaha budidaya ikan gurami semakin menjanjikan dan menguntungkan. Ikan gurami merupakan ikan yang mempunyai rasa daging yang sangat gurih, seperti ikan laut dan bergizi tinggi. Hal ini yang membuat harga ikan gurami tinggi. Yudi, selaku ketua kelompok pembudidaya Medal Tirtawangi yang sejak tahun 2016 pindah dari usaha budidaya ikan koi, mencoba masuk ke usaha budidaya ikan gurami. Memilih usaha budidaya ikan gurami lantaran Sukabumi merupakan kawasan yang cocok, baik iklimnya, ketersediaan air, hingga ketersediaan pakan. Saya pribadi menyukai ikan berawal dari ikan koi, cuman dengan pertimbangan ikan koi mungkin segmen pasarnya terbatas ya orang-orang tertentu karena hobi. Terus kami memilih untuk budidaya ikan gurame karena mungkin lebih memasyarakat dan untuk melihat potensi alam dan harganya pun lebih pada stabil kalau untuk ikan gurame. Kalau permintaan sebetulnya cukup menjanjikan karena mungkin untuk
hari ini pusat-pusat jajanan ataupun rumah makan yang memang menyajikan gurame itu memang terbuka luas di pinggir jalan sampai ke restorannya pun. Jadi memang pasarnya, pangsa pasarnya udah bagus kalau gurame, menjanjikan. Keberhasilan usaha budidaya ikan gurami tentunya tidak lepas dari upaya-upaya kreatif dan inovatif dalam menghadapi tantangan usaha budidaya ikan gurami. Kepatuhan Yudi dalam mengimplementasikan cara budidaya ikan gurami dengan baik, maka dapat mengatasi berbagai tantangan yang ada, bahkan dapat meningkatkan produktivitas dan keuntungan usahanya. Harapannya dengan prospek usaha budidaya ikan gurami yang menjanjikan, dapat menarik minat generasi muda untuk melakukan budidaya ikan gurami. Mudah-mudahan pemerintah ataupun dinas-dinas yang terkait lebih fokus kepada para petani dengan pendampingan yang lebih terarah dan meningkatkan kualitas petani itu tersendiri mengenai bagaimana cara budidaya lebih efektif dan lebih profesional gitu. Jadi harapan saya mungkin juga ajakan kepada khususnya generasi muda. Jangan merasa ragu ataupun gengsi untuk kembali ke kampung untuk membangun kampung kita mungkin dengan budidaya. Masalah lama tidak jadi masalah selama kita konsisten. Insya Allah waktu yang akan menjawab dan keberhasilan kita. Pembudidaya dalam menghadapi tantangan usaha budidaya ikan gurami tentunya diperlukan peran penyuluh perikanan sebagai garda terdepan. Peran penyuluh perikanan untuk dapat bekerja dengan penuh integritas tinggi, berperan aktif, mengawal hingga menjadi problem solver bagi pembudidaya ikan gurami. Salah satunya adalah lamanya Day of Cultivation atau DOC, usaha budidaya ikan gurami. Kondisi demikian sangat diperlukan peran penyuluh dalam mendampingi para pembudidaya ikan gurami. Jadi peran penyuluh di sini mendampingi sejauh mana pelaku utama khususnya perikanan bisa menggeliat di bidangnya masing-masing, baik di ikan apapun yang ada di Kabupaten Sukabumi khususnya gitu. Jadi jelas peran penyuluh ini sebagai garda paling depan yang mendampingi para pelaku utama perikanan khususnya untuk bisa bersaing, meningkatkan produksinya dan di pasar-pasar lebih bisa global lagi. Strategi yang kita sampaikan dengan penyuluhan, pendampingan, pelatihan gitu, meningkatkan sumber daya manusianya tentang pemilihan yang baik, meningkatkan nanti ada CPIB, CPPIB-nya kan gitu. Sehingga ini terus akan berlangsung, para petani atau pembudidaya ikan ini bisa mempertahankan kualitas benih atau ikannya itu sendiri supaya sehingga kedepannya peningkatkan produksi lokal khususnya sebelum untuk meningkatkan ekspor lokal aja kita masih keteter untuk menghadapi permintaan di lapangan. Jadi jelas penyuluh sampai manapun bagian dari pelaku utama perikanan yang melekat ada di pembudidaya, nggak bisa lepas karena kami yang mengawal terus tiap perharinya. Peran penyuluh dalam mendukung keberhasilan program prioritas pada subsektor perikanan budidaya sangat penting. Melalui kegiatan penyuluhan, para pembudidaya ikan gurami bisa mendapatkan informasi-informasi penting seperti permodalan atau pengajuan dukungan bantuan pemerintah. Tentunya selain keberhasilan usahanya diraih, keberhasilan Sukabumi dalam berkontribusi produksi ikan gurami nasional juga akan mencapai target. Bagaimanapun pelaku usaha itu akan mengetahui A, B, C-nya itu pasti dari penyuluh. Penyuluh itu kalau saya selalu di daerah bilangnya penyuluh itu toa masjid. Semua diinformasikan oleh penyuluh kepada pelaku utama, baik mengenai budidaya yang baik, mengenai CPIB, CBIB-nya sampai pakannya pun CPPIB ya. Kalau mereka tidak ada informasi dari penyuluh ya nggak mungkin. Jadi apapun itu penyuluh tetap di depan dan kami mohon dukungannya baik dalam segi apapun dari moral, minimal hak kami berikan, insya Allah. Kita tidak diberikan pun kami masih bertahan jadi penyuluh, insya Allah. KKP secara terus-menerus telah melakukan berbagai upaya dalam peningkatan produksi ikan gurami nasional. Budidaya ikan gurami dapat dilakukan melalui beberapa segmentasi, mulai dari produksi telur hingga ke produksi ikan konsumsi. Tentu saja harapannya usaha budidaya ikan gurami ini dapat melibatkan dan menyerap banyak tenaga kerja, sehingga pada akhirnya mampu menggerakkan perekonomian daerah.